dengan Pak Supraptono. Iya betul. Kali ini dari masyarakat Kota Batam yang dulunya pernah menjadi pegawai di PIM Batam. Baik, bukan begitu Pak ya? Ya. Benar ya Pak ya? Betul. Baik Pak, kemarin teman-teman telah membuat satu pergerakan, yaitu pergerakan terkait untuk perubahan status lahan perumahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik ya Pak. Iya. Yang saya dengar seperti itu. Ya. Siap. Ada pasal 28H di Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana undang-undang tersebut yang berisi mengatur hak asasi manusia terkait kesejahteraan tempat tinggal, lingkungan sehat, dan pelayanan kesehatan. Nah, itu yang kayak kita kutip dari pasal tersebut. Terkait isu ini, yang pertama yaitu baru-baru ini ada wacana dari sekumpulan warga Batam yang melakukan yang ingin memperjuangkan adanya perubahan status hak pemilikan lahan, perumahan yang dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Iya. Yang mau saya tanyakan kepada Bapak, Iya. bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya. Jadi begini, wacana yang dimiliki oleh Kalam, walaupun itu bukan pertama kali muncul dari kelompok masyarakat agar terjadinya perubahan status lahan perumahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Nah, namun sebagai warga Batam yang kebetulan memiliki rumah hunian di Batam, saya pikir kita harus mendukung sepenuhnya apa yang diwacanakan oleh teman-teman dari Kalam tersebut. Nah, tujuannya cuma satu, agar supaya lahan perumahan yang kita miliki itu ke depan lebih memiliki suatu kepastian hukum. Iya, agar dapat memiliki kepastian hukum. Sebagai warga negara yang tinggal di dalam negara sendiri, masa kita harus sewa? Sampai kapan kita harus sewa lahan untuk perumahan yang kita miliki? Jadi arahnya itu ke sana. Menurut Anda, apa yang menjadi latar belakang timbulnya keinginan warga agar terjadi perubahan status tersebut? Nah, saya pikir semua itu akan memiliki pola pikir yang sama. Bahwa yang menjadi latar belakang itu adalah konstitusi kita. Di salah satu pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi kita itu disebutkan bahwa negara itu wajib, ya kalau diterjemahkan satu persatu, negara itu wajib memberikan fasilitas perumahan yang layak bagi setiap warga negaranya. Nah, kalau diterjemahkan lebih jauh lagi, layak itu tidak hanya terkait dengan masalah kualitas. Masalah kualitas yang kalau ditanya tentang latar belakang, saya pikir semua yang ada di Batam ini punya pemikiran yang sama. Yang paling tepat adalah adanya pasal di dalam Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan bahwa negara wajib menyediakan hunian yang layak bagi setiap warga negaranya. Nah, hunian yang layak itu bukan hanya terfokus kepada kualitas bangunan saja. Yang paling penting dan tidak kalah penting adalah legalitas tanahnya. Legalitas tanahnya. Ya, kan supaya menjadi hak milik. Gitu. Karena negara sudah memberikan, masa harus sewa? Nah, kira-kira arahnya ke sana itu. Latar belakangnya. Baik Pak, jika hak milik lahan perumahan di Batam dapat diterapkan, konsekuensi apa yang bakal timbul dari adanya perubahan status tersebut? Yang paling jelas adalah adanya perubahan HPL. Kan sesuai dengan payung hukumnya, dalam hal ini Kepres ya, yang pernah saya tahu, bahwa dinyatakan di dalam seluruh wilayah kerja BP Batam itu telah dinyatakan sebagai hak pengelolaan lahannya dipegang oleh BP Batam. HPL-nya dipegang oleh BP Batam. Nah, sebelum terjadi status hak milik,
konsekuensi dari penerima alokasi lahan di sana adalah membayar WT sebagai bentuk sewa. Itu sewa, uang wajib tahunan. Uang wajib tahunan. Nah, jika ternyata ada sebagian luasan yang dibebaskan, dirubah menjadi statusnya menjadi hak milik, bukan lagi di bawah HPN-nya BPB Batam, maka satu-satunya konsekuensi yang timbul adalah perubahan kepresnya. Iya, tadi misalkan dulu yang ditetapkan oleh kepres itu luasan totalnya itu misalkan 10.000 hektar. Tapi oleh karena yang diminta masyarakat supaya dikeluarkan dari APL-nya BPB Batam itu untuk lahan perumahan misalkan 1.000 hektar, berarti tinggal 9.000 yang itulah yang akan dikelola BPB Batam. Iya, itu di luar APL yang sudah di luar dilakukan APL. Jadi harapannya hak milik itu bisa dikeluarkan dari APL BPB Batam supaya tidak berbenturan dengan aturan yang ada. Oh, berarti punya aturan tersendiri ya Pak ya? Iya. Lahan yang dikelola oleh BPB Batam. Untuk memperjuangkan hak status milik, lahan perumahan sudah ada lahan perumahan di Batam yang memiliki status hak milik Pak? Nah, ini yang perlu diketahui oleh masyarakat ya. Memang benar ada. Jadi ada beberapa lahan perumahan yang sebelumnya itu sudah menyandang status hak milik. Yang pertama, lahan perumahan yang pernah mendapatkan rekomendasi dari Otorita Batam saat itu sebelum menjelma menjadi BPB Batam. Jadi Otorita Batam pernah mengeluarkan rekomendasi untuk lahan perumahan dengan besaran 600 meter ke bawah. Oh, 600 meter. 600 ke bawah. Ke bawah ya, Pak? Iya, 600 meter ke bawah. Itu yang saat itu bisa diterbitkan sertifikat hak miliknya. Itu satu. Jadi lahan yang pernah diberikan rekomendasi oleh Otorita Batam untuk diterbitkan SHM-nya oleh BPN. Nah, saat itu. Yang kedua, beberapa titik kampung tua yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kota Batam, rumah-rumah yang ada di dalam kampung tua tersebut semuanya berstatus hak milik. Oh, status hak milik ya Pak? Hak milik. Dia kampung tua ya Pak? Kampung yang tua. ada di Batam ya? Ya. Dan yang terbaru ada lagi di Tanjung Banun. Tanjung Banun Rempang. ya Pak? Nah, itu kan merupakan pemukiman yang merupakan relokasi dari SE. yang terkena proyek Rempang Green City ya. Ya, betul. Itu jadi ada tiga kafling perumahan yang ada di wilayah kerja BPB Batam, yang ada di HPN-nya BPB Batam, ya, masih ada di wilayah di HPN BPB Batam, tapi menyandang status hak milik. Nah ini sebetulnya rancu, makanya agar supaya ini bisa diperbaiki, ya udah diusulkan aja sekalian semuanya yang merupakan rumah hunian supaya ditetapkan menjadi hak milik. Itu yang dimaksud rumah hunian itu Pak, apakah termasuk rumah yang klaster menengah atas itu juga? Nah itu nanti tergantung sikapnya BPB Batam. Karena selama ini kan seperti yang saya bilang tadi, 600 meter ke bawah itu kan termasuk rumah mewah. Rumah mewah betul. Ya, tapi faktanya saat itu sudah diberikan rekomendasi dan para pemiliknya sudah ada yang pegang sertifikat hak milik. Itu. Contohnya Pak? Hah? Contohnya? Banyak. Tadi yang di Dutamas ada. Oh, Duta. Iya, ada. Artinya sudah ada pembebasan dari WTO Pak? Tidak membayar WTO lagi? Iya, konsekuensinya seperti itu. Karena statusnya sudah menjadi hak milik, konsekuensi logisnya adalah tidak membayar WTO. Tidak bayar WTO. Tidak ada lagi WTO. Jadi ada tiga titik ya. Iya. 3 titik ya. Berarti teman-teman dalam ya mengajukan ini wajar ya Pak ya, karena kan apa namanya? Iya, untuk kurang lebih menyamakan seperti ya, itu. Pak, ya.
menyamaratakan Ya, supaya adanya asas keadilan juga. keadilan. Memenuhi asas keadilan juga. Ya. Yang paling penting itu, yang perlu kita kejar itu adalah kepastian hukumnya. Menurut Anda, apakah diperlukan adanya batasan besaran atau luas lahan yang akan dijadikan hak milik? Nah itu tadi, seperti yang saya bilang kan, BP Batam pernah mengeluarkan rekomendasi untuk lahan 600 meter ke bawah. Itu Ya, kan? pernah Pak Pernah. Batasannya itu 600 meter ke bawah. menjadi hak milik? Ya, dan sebagian masyarakat sudah mengantongi sertifikatnya itu. Nah, Itu 600 bawah untuk satu satu lahan rumah, ya Pak? satu lahan rumah. Nah, ke depannya apakah BP Batam dalam hal ini ya masih mengakomodir besaran seperti itu atau ada rencana menetapkan besaran yang lainnya, itu kita serahkan saja kepada BP Batam. Kita serahkan kepada BP Batam. Yang layaknya itu berapa? Ya. Menurut Anda, bagaimana cara yang dianggap tepat dan efektif agar keinginan warga tersebut dapat terrealisasi? Cara yang sangat efektif dan paling efektif adalah dengan melakukan pendekatan kepada BP Batam. Ya. Kita melakukan sounding, kita melakukan lobby-lobby dengan BP Batam agar supaya BP Batam mau melepaskan sebagian HPL-nya kepada masyarakat. Itu. Nah, selanjutnya BP Batam ya tentu harus minta kepada pemerintah pusat agar supaya terjadi perubahan kepres, ya, perubahan regulasi yang mengatur tentang HPL. Gitu. Jadi supaya gerakannya ini elegan, tidak ngawur kemana-mana. Ya caranya ya kita merangkul, kita kerjasama dengan BP Batam supaya BP Batam mau menerima aspirasi masyarakat dan mau melepaskan sebagian HPL-nya untuk dijadikan hak milik perumahan bagi warga Batam. Supaya tepat sasaran ya Pak ya? Iya. Siapa nanti yang paling diuntungkan jika status hak milik ini dapat diwujudkan? Iya. Yang diuntungkan adalah semua pihak. Ya, Pak. Tidak hanya masyarakat sebagai penerima sertifikat hak milik lahan perumahan, tapi BP Batam sebagai pelaksana, sebagai regulator, tentu juga diuntungkan dalam hal ini. Di mana saya katakan BP Batam diuntungkan? Selama ini kan masyarakat sering demo, Iya. sering mengkritik bahwa BP Batam itu, maaf cakap ya, istilah ekstrimnya itu merampok lahan nelayan. Artinya dengan sewenang-wenang merampas hak rakyat. Nah, dengan adanya perjuangan BP Batam, lambat laun sorotan seperti ini akan hilang dengan sendirinya. Dan bagi pejabatnya juga seperti itu. Kita kan tahu bahwa pejabat BP Batam itu sekarang jabatan politis. Ya, jabatan politis. Iya. Di mana ini merupakan ex officio wali kota. Wali kota betul. Nah, seandainya ex officio ini mampu dan berhasil mewujudkan keinginan masyarakat ini luar biasa keuntungannya. Ke depan mereka tinggal enak aja. Jadi semua diuntungkan. Bukan hanya masyarakat sebagai penerima sertifikat hak milik, tapi BP Batam dan pejabatnya juga diuntungkan. Semua diuntungkan. Apakah cukup dalam segitu aja Pak yang diuntungkan BP Batam atau ada hal yang lain? Saya rasa seperti itu. Seperti keuntungannya hanya seperti itu. Dan apakah ini tidak mengurangi penerimaan pendapatan negara? Ya. Itu sudah jelas. Memang salah satu resiko daripada pengalihan sebagian HPL ini adalah berkurangnya PNBP Batam terkait penerimaan WTO kan. Nah, namun sepertinya nggak usah khawatir. BP Batam nggak perlu khawatir. Kalau masih tetap berharap dengan WTO, kan ya kita segerakan aja. Rempang galang itu kita galakkan supaya segera dapat berikan status pengalokasian.
Kemudian sektor-sektor lain yang menjadi kewenangan BPPT ditingkatkan aja kemampuannya. Prasangka buruk, oleh karena jangan ada prasangka buruk kalau ada keinginan masyarakat seperti yang saya jelaskan tadi. Yang tidak mampu tentu disuplai juga, dibantu juga dari APBN. Bapak, selanjutnya setelah status hak milik lahan perumahan di Batam dapat diwujudkan, apakah perlu diikuti juga adanya perubahan status lahan dengan peruntukan yang lain? Nah, kalau itu saya rasa agak sulit diwujudkan. Tidak mungkin. Karena sesuai dengan regulasi yang ada, ya, bahwa setiap penerima alokasi ya, itu wajib hukumnya membayar UET. Yang kemudian status lahannya ditetapkan sebagai hak guna bangunan. Kalau itu dihapuskan, tentu pengaruhnya besar sekali terhadap PNBP BB Batam. Makanya saya pikir itu tidak mungkin diwujudkan. Tidak mungkin untuk ini. Kecuali ada kebijakan khusus dari pusat, ya tidak. Tapi itu saya nggak terbayang itu akan ada penghapusan seperti itu. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir. Menurut Anda, dengan disandangnya status otonomi daerah di Kota Batam, apakah keberadaan BB Batam masih diperlukan dan masih tetap harus dipertahankan? Kita sedikit setback ya di era otorita Batam dulu, sebelum munculnya otonomi daerah. Keberadaan otorita Batam itu menjadi sorotan beberapa daerah di luar Batam. Apa sorotannya sangat positif, bukan negatif ya. Apa yang disampaikan oleh tamu-tamu kita dari luar Batam? Kok Batam begitu hebat, begitu cepat dalam program pembangunannya, kok tidak sama dengan daerah kami? Waktu itu saya sampaikan, karena waktu itu saya masih aktif ya. Saya sampaikan, Batam punya jimat. Batam punya jimat. Batam punya jimat, Anda nggak punya jimat. Itu. Apa jimatnya? Kepres. Kepres yang mengatur tentang kawasan Batam. Iya. Seperti itu bonded zone, pasti belum free ya. Itu kata kuncinya. Nah kemudian, di era otorita itu semuanya itu sifatnya extraordinary, kewenangannya extraordinary, terus kemudian undang-undangnya juga extraordinary. Itu. Jadi kepada otorita Batam diberikan kewenangan yang luar biasa. Ada pelimpahan kewenangan dari pusat. Nah, dengan berubahnya otorita menjadi BB Batam itu tidak mengurangi kebutuhan pemerintah untuk tetap supaya BB Batam eksis di Batam. Karena kalau BB Batam dibubarkan nggak ada lagi keistimewaan di Batam. Batam akan sama statusnya dengan daerah-daerah otonomi yang lain. Tidak ada spesial ya Pak? Tidak ada spesial.